Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Fajra Salwati F, mahasiswa program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25070150009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi cerminan diri, perjalanan memahami konsep diri remaja sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi perkembangan remaja. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, kita mulai pada definisi konsep diri remaja. Konsep diri pada remaja adalah keseluruhan gambaran, penilaian, dan keyakinan yang dimiliki seorang remaja tentang dirinya sendiri, mencakup siapa dia, bagaimana dia melihat dirinya, dan bagaimana ia menilai dirinya dalam berbagai konteks kehidupan. Samuelson, Hoffner, dan Stanton pada tahun 1976 mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi individu tentang dirinya sendiri yang terbentuk melalui pengalaman dengan lingkungan sekitar dan interpretasi atas pengalaman tersebut. Dalam konteks remaja, persepsi ini bersifat hierarkis dan multidimensional, mencakup dimensi akademik, sosial, emosional, dan fisik yang saling berkaitan. Calhoun dan Akokela membagi konsep diri ke dalam 3 dimensi utama. Yang pertama, pengetahuan, merupakan informasi yang dimiliki individu tentang dirinya sendiri, mencakup usia, jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan, hingga sifat-sifat kepribadian. Yang kedua, ada harapan, pandangan individu tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa depan, disebut juga self-ideal atau diri ideal yang diinginkan. Yang ketiga, penilaian, pengukuran individu tentang dirinya sendiri, sejauh mana ia memenuhi standar dan harapan yang ditetapkan untuk dirinya yang menghasilkan harga diri atau self-esteem. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada remaja. Yang pertama ada keluarga dan pola asuh. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling fundamental dalam membentuk konsep diri remaja. Kualitas hubungan antara orang tua dan anak secara langsung menentukan fondasi konsep diri yang akan dibawanya sepanjang kehidupan. Remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang terbuka secara emosional, seperti orang tua yang mengakui, menamai, dan mendiskusikan emosi, cenderung memiliki konsep diri emosional yang akan lebih sehat dibandingkan remaja dari keluarga yang menekan atau mengabaikan ekspresi emosi. Juga remaja yang merasa diperhatikan dan dihargai oleh orang tuanya memiliki harga diri yang secara konsisten cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada faktor teman sebaya. Memasuki masa remaja, pengaruh teman sebaya mulai menggeser dominasi pengaruh orang tua dalam pembentukan konsep diri. Sullivan menyatakan relasi pertemanan yang intim pada masa remaja menjadi cermin penting bagi individu untuk mengenal dirinya sendiri. Harter mengidentifikasi 2 mekanisme utama pengaruh teman sebaya. Yang pertama ada penerimaan sosial. Remaja yang merasa diterima oleh kelompok sebayanya cenderung memiliki konsep diri sosial yang positif. Sebaliknya, penolakan sosial secara konsisten berkorelasi dengan penurunan harga diri dan konsep diri yang negatif, terutama dalam domain sosial. Yang kedua ada perbandingan sosial. Festinger menegaskan bahwa remaja secara aktif membandingkan dirinya dengan teman sebaya baik dalam hal penampilan fisik, prestasi akademik, maupun popularitas sosial. Proses ini dapat bersifat motivatif maupun destruktif, tergantung pada arah dan hasil perbandingan yang dilakukan. Selain itu, bullying oleh teman sebaya terbukti menjadi salah satu faktor paling merusak konsep diri remaja. Remaja korban bullying mengalami penurunan signifikan dalam konsep diri fisik, sosial, dan emosional, dampak yang dalam banyak kasus bertahan jauh melampaui masa remaja itu sendiri. Selanjutnya, faktor lingkungan sekolah dan pengalaman akademik. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik. Ini adalah arena sosial dan psikologis yang secara aktif membentuk konsep diri remaja melalui berbagai mekanisme.
Pengalaman akademik memberikan kontribusi besar terhadap konsep diri akademik remaja yang kemudian berdampak pada motivasi, persistensi, dan pilihan karir di masa depan. Terdapat beberapa aspek lingkungan sekolah yang secara spesifik mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada umpan balik guru. Guru yang meyakini seorang siswa mampu memberikan perhatian, dorongan, dan kesempatan yang lebih pada akhirnya benar-benar akan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri siswa tersebut. Yang kedua ada lingkungan perbandingan akademik. Sesuai dengan kemampuan rata-rata di sekolah biasa, cenderung memiliki konsep diri akademik lebih tinggi dibandingkan siswa dengan kemampuan serupa yang bersekolah di lingkungan dengan standar yang sangat tinggi. Yang ketiga ada iklim sekolah. Remaja yang merasa terhubung serta memiliki rasa keterikatan dan rasa aman secara emosional di sekolahnya menunjukkan konsep diri yang lebih positif dan lebih terlindungi dari perilaku beresiko. Faktor perubahan fisik dan pubertas. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik yang dramatis akibat pubertas, dan perubahan ini memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap konsep diri fisik remaja. Remaja khususnya perempuan yang memasuki pubertas lebih awal cenderung lebih rentan terhadap konsep diri fisik yang negatif karena perubahan tubuh yang mereka alami belum selaras dengan kesiapan psikologis dan ekspektasi sosial yang berlaku. Harter menegaskan bahwa pada masa remaja, kepuasan terhadap penampilan fisik menjadi prediktor terkuat harga diri secara keseluruhan, bahkan lebih kuat dibandingkan domain-domain lain seperti kompetensi akademik atau penerimaan sosial. Hal ini menjadikan konsep diri fisik sebagai titik paling rentan sekaligus paling strategis dalam perkembangan konsep diri remaja. Faktor media dan media sosial. Di era digital, media sosial telah menjadi salah satu faktor paling dominan dan paling berbahaya dalam membentuk konsep diri remaja, khususnya dalam domain fisik dan sosial. Paparan terhadap citra ideal yang tidak realistis di media sosial secara konsisten berkorelasi dengan meningkatnya body dysactivation dan menurunnya konsep diri fisik pada remaja. Mekanisme yang menjelaskan fenomena ini antara lain aktual sosial comparison yang intensif. Media sosial menyajikan perbandingan sosial yang tidak seimbang, sehingga remaja terus-menerus terpapar pada highlight reel kehidupan orang lain yang sudah tersaring, diedit, dan dipercantik. Yang kedua ada feedback loop validasi digital. Like, komentar, dan jumlah followers menjadi indikator penerimaan sosial yang baru bagi remaja. Remaja yang mendasarkan harga dirinya pada umpan balik media sosial menunjukkan fluktuasi konsep diri yang lebih tajam dan lebih tidak stabil. Selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara terhadap remaja-remaja mengenai persepsi mereka tentang konsep diri. Pada sesi wawancara 1, bisa dilihat saudara JIA menunjukkan konsep diri akademik yang kuat, ditandai dengan atribusi internal adaptif atas keberhasilan dan kegagalan, sesuai dengan teori atribusi Weiner. Pengalaman keberhasilan yang berulang memperkuat self-evaluasi akademiknya. Dalam konsep diri sosial pun, saudara JIA menampilkan kepercayaan diri tinggi dalam berinteraksi dan mengelola konflik interpersonal di lingkungan pertemanannya. Namun dalam persepsinya dengan konsep diri emosional, dia kesulitan mengidentifikasi dan mengartikulasikan emosi dirinya sendiri dan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan intelektual dan keyakinan emosional. Pada sesi wawancara 2, saudara NI menunjukkan konsep diri akademik solid dengan sumber penguatan dari pengalaman keberhasilan berulang dan umpan balik yang positif dari lingkungan sesuai dengan teori mastery experience Bandura. Namun dia memisahkan domain akademik dari domain lain, mengisyaratkan adanya ketidakseimbangan konsep diri. NI menampilkan penandaan kuat konsep diri fisik negatif yang disertai dengan kemungkinan distorsi persepsi tubuh, pengalaman bullying di masa remaja, dan validasi negatif dari lingkungan sosial membentuk skema tubuh yang maladaptif sesuai dengan objectification teori. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan.
Konsep diri pada remaja merupakan konstruk psikologis yang bersifat multidimensional, dinamis, dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Masa remaja adalah periode kritis pembentukan identitas diri sebagaimana yang dikemukakan oleh Erikson. Dalam tahap identity versus role confirmation, di mana individu secara aktif mempertanyakan dan membangun pemahaman tentang siapa dirinya. Konsep diri remaja tidak terbentuk dalam ruang hampa, ia dibentuk secara simultan oleh pengalaman keluarga, interaksi teman sebaya, lingkungan sekolah, budaya, dan kini semakin kuat dipengaruhi oleh media sosial. Yang perlu dipahami secara mendalam adalah bahwa ketidakseimbangan antar dimensi konsep diri, satu dimensi yang terluka dapat merambat dan mendestabilisasi dimensi lainnya, menciptakan pola coping yang maladaptif, kecemasan sosial, dan kesulitan regulasi emosi yang bila tidak ditangani dapat terbawa hingga masa dewasa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.